Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Wawan Satyo Nugroho SE MSI AKCA selaku dosen pembimbing mata kuliah pengauditan 1. Kami di sini dari kelompok 6 akuntansi kelas 20B ingin mempresentasikan mengenai pengendalian internal. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nahdiatul Aisyah dengan NPM 200102 0033, Syarifah Lailatul Husna NPM 200102 0043, dan saya sendiri Trianda Pratiwi dengan NPM 200102 0049. Kemudian ada Asma Nanda Alawiyah dengan NPM 200102 0055. Dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Hifni Azhar dengan NPM 200102 0068. Oke, pada pembahasan kali ini pada pengendalian internal kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu ada konsep dan definisi dari pengendalian internal sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan dan keterbatasan dari pengendalian internal. Yang ketiga yaitu ada pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal. Kemudian yang terakhir yaitu ada unsur-unsur atau komponen dari pengendalian internal sendiri. Yang pertama, kita yaitu akan membahas mengenai definisi dari pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal? Pengendalian internal yaitu adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang diselesaikan oleh atau untuk memberikan keyakinan memadai tentang tujuan utama dari pengendalian internal sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari pengendalian internal. Kita melihat dari atau pendapat dari Mulyadi, yaitu ada yang pertama ada keandalan informasi dari keuangan. Lalu yang kedua yaitu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu ada efektivitas dan efisien dari operasi sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai 4 tujuan umumnya. Yang pertama, menjaga aktiva perusahaan. Yang kedua, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. Yang keempat, mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan pihak manajemen. Keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, telah disebutkan bahwa pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai bukan mutlak kepada manajemen dari Dewan Komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal. Yang pertama ada kesalahan dalam pertimbangan. Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya. Yang kedua ada gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah diterapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. Yang ketiga ada kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan collusion. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. Yang keempat ada pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya,
Manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, ada biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal. Setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pengendalian internal organisasi. Berikut ini adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal. Yang pertama ada manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. Selain itu, juga untuk menjamin bahwa semua komponen pengendalian internal terwujud di dalam organisasinya. Direktur keuangan dan akuntansi menjalankan peran penting dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan organisasi, penyusunan rancangan dan anggaran perusahaan, penilaian dan analisis kinerja, serta pencegahan dan pendeteksian pelaporan keuangan yang menyesatkan. Yang kedua ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal. Fungsi Komite Audit yang secara langsung berdampak terhadap auditor adalah: yang pertama, menunjuk auditor yang melaksanakan audit tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, membicarakan lingkup audit dengan auditor. Yang ketiga, meminta auditor untuk melakukan komunikasi langsung mengenai masalah-masalah besar yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang keempat, mereview laporan keuangan dan laporan audit pada saat audit selesai dilakukan. Yang ketiga, ada auditor intern. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Auditor internal bukan pihak utama yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas. Pihak utama yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah manajemen, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Yang keempat, ada personel lain entitas. Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Yang kelima, ada auditor independen. Bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menentukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian entitas. Namun, perlu disadari bahwa tujuan auditor dalam studi terhadap pengendalian internal kliennya adalah untuk memungkinkan auditor merencanakan prosedur auditnya. Oleh karena itu, auditor independen tidak dapat diharapkan untuk menyatakan pendapat atau efektivitas pengendalian internal kliennya. Yang terakhir, ada pihak luar lain. Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur, seperti bank. Badan pengatur ini mengeluarkan persyaratan minimum pengendalian internal yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut. Unsur pengendalian internal. COSO menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan atau pemantauan.
1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suatu pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk sifat disiplin dan terstruktur. Faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas lain. Pertama, nilai integritas dan etika, komite terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen struktur organisasi, pembagian wewenang dan pemberian tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia, dan kesadaran pengendalian. 2. Penaksiran resiko. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisa, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Penaksiran resiko manajemen. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam laporan keuangan, desain dan implementasi aktivitas pengendalian untuk mengurangi risiko pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti 1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal. 2. Perubahan standar akuntansi. 3. Hukum dan peraturan baru. 4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. 5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut. 3. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Sistem akuntansi yang efektif jika 1. Sah, 2. Telah diotorisasi, 3. Telah dicatat, 4. Telah dinilai secara wajar, 5. Telah digolongkan secara wajar, 6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya, 7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. 4. Aktivitas pengendalian. Definisi aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Tujuan dari aktivitas pengendalian yaitu perencanaan audit untuk asersi di mana auditor memutuskan memilih satu dari beberapa pendekatan substantif utama. Saya Ismananda Wali Arifin, NPM 20 0102 0055. Saya akan melanjutkan pemaparan dari yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penggolongan aktivitas pengendalian yang relevan. Yang pertama adalah pengendalian pengolahan informasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengendalian umum atau general control, yaitu unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Berbeda dengan pengendalian umum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan. Yang pertama adalah menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Kemudian, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Yang ketiga, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi.
Kemudian pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, prosedur otorisasi yang memadai. Di dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi-transaksi tersebut. Misalnya, kepala fungsi gudang berwenang memberikan otorisasi atas permintaan pembelian yang ditunjukkan kepada fungsi pembelian. Kemudian yang kedua, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup. Setiap transaksi di dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi di dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Yang ketiga, pengecekan secara independen. Pengecekan secara independen mencakup verifikasi terhadap yang pertama, pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya oleh individu atau departemen lain. Yang kedua, penilaian semestinya terhadap jumlah yang dicatat. 4. Aktivitas pengendalian terdiri dari pemisahan fungsi yang memadai, prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan dokumen dan catatan yang cukup, serta pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan memerlukan pengecekan atau verifikasi intern secara terus-menerus untuk memantau efektivitas pelaksanaannya. Yang selanjutnya, pemisahan fungsi yang memadai. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Di dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokok perusahaan dibagi menjadi 2, memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dan Departemen Keuangan Umum. Departemen-departemen ini kemudian dibagi lebih lanjut menjadi unit-unit produksi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tugas di dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip yang pertama, pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dan fungsi akuntansi. Yang kedua, pemisahan fungsi otoritas transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi. Yang selanjutnya, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dalam menyediakan perlindungan secara fisik. Sebagai contoh, penggunaan gudang untuk menjaga sediaan akan melindungi sediaan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian. Penggunaan almari besi tahan api untuk penyimpanan uang dan surat berharga merupakan perlindungan yang baik terhadap jenis kekayaan tersebut. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen. Yang selanjutnya adalah review atas kinerja. Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas. Review tersebut yang pertama, laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu seperti daftar umum piutang usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk, dan customer. Yang kedua, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, perakiraan, atau jumlah tahun yang lalu. Yang ketiga, hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dan data non-keuangan. Contohnya, perbandingan antara bed occupancy rate suatu rumah sakit dengan data pendapatan dari rawat inap. Kemudian pemantauan. Definisi pemantauan, proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil tindakan koreksi yang diperlukan pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus dan evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.